Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 016. Keesokan harinya. Sekarang sudah tepat pukul 7. Terlihat Kenshin sedang bersiap-siap dengan pakaian cleaning service-nya. Sebelum berangkat kerja, dia menghela nafas. Dia masih teringat perkataan ayahnya kemarin. Dan berpikir, mungkin sudah waktunya menetapkan hatinya pada satu wanita. Tapi, dia tidak tahu siapa wanita yang benar-benar dia sukai. Setelah mempersiapkan dirinya, Kenshin lalu menuju ke samping kosnya, mengambil motor butut yang sedang terparkir di sana. Kemudian dia berangkat kerja. Setelah beberapa menit, akhirnya Kenshin tiba di perusahaan tempat dia bekerja. Terlihat perusahaan masih sepi. Tidak heran, waktu baru menunjukkan pukul 7.20. Dan jam masuk kantor dimulai pukul 8.00. Kenshin lalu menuju ke ruangan cleaning service. Dan seperti biasa, dia melakukan kegiatan rutinnya sebagai cleaning service. Kenshin menyapu beberapa ruangan, kemudian melanjutkan mengepelnya. Setelah beberapa saat, Ririn tiba di kantor. Dia melihat Kenshin sedang mengepel lantai. Melihat Kenshin, Ririn mau menghampirinya, karena kemarin rencananya makan malam dengan Kenshin gagal. Tapi, karena melihat Kenshin sedang sibuk, jadi dia menundanya sampai jam istirahat. Ririn pun langsung menuju ke ruangannya. Kenshin yang tadi mengepel lantai. Terlihat sekarang dia sedang beristirahat. Masih ada beberapa ruangan yang belum dipel. Tapi Kenshin menyisahkan untuk petugas cleaning service lainnya. Tiba-tiba, HP jadul Kenshin berbunyi. Kenshin lalu mengambil HP-nya itu. Dan dilihat itu telepon dari Kaori. Kemudian dia mengangkat telepon tersebut. Halo Ken. Halo Mbak Kaori. Ada apa Mbak Kaori menelpon? Tanya Kenshin. Nanti malam kamu ada urusan gak? Tanya Kaori berharap Kenshin tidak ada urusan. Sepertinya tidak ada. Memangnya ada apa? Gini Ken. Sebenarnya aku mau ajak kamu makan malam. Sambil ngomongin sesuatu. Mendengar itu Kenshin berpikir sejenak. Lalu dia bertanya, ngomongin apa Mbak? Emang gak bisa lewat telepon? Kaori bingung harus mengatakan apa. Gak bisa, pokoknya harus bicara secara langsung. Mendengar perkataan Kaori, Kenshin tersenyum, lalu menerima ajakan Kaori itu. Iya, kalau tidak ada halangan. Mendengar ucapan Kenshin, Kaori langsung menjawab, jam 8 di Grand Garden malam ini. Terima kasih. Dia lalu mematikan telepon tanpa permisi. Setelah mematikan teleponnya, Kaori lalu memegang dadanya. Dia menarik nafas dalam, dan menghembuskannya perlahan. Jantungnya serasa mau meledak, saat dia mengajak Kenshin makan malam. Kaori terlihat sangat senang dan ingin cepat-cepat malam tiba. Di lain tempat, Ririn yang berada di ruangannya. Terlihat dia senyum-senyum sendiri. Tapi dia juga bingung. Dia harus mengatakan apa saat mengajak Kenshin nanti. Ririn sudah memesan meja untuk 3 orang. Karena dia juga akan mengajak ibunya. Waktu terus berlalu. Hingga jam istirahat tiba, Ririn pun langsung menuju ke ruangan cleaning service. Di sana sudah terlihat Kenshin sedang beristirahat. Lalu Ririn menghampirinya. Setelah sampai tepat di depan Kenshin, Ririn lalu mulai bicara. Selamat siang Ken. Mbak Ririn selamat siang. Jawab Kenshin. Untuk beberapa saat, suasana jadi hening. Karena Ririn gugup dan grogi mengajak Kenshin makan malam. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Lalu suara Kenshin terdengar. Mbak Ririn ada apa? Suara Kenshin menyadarkan Ririn yang sedang melamun. Gini Ken, kamu ada waktu gak nanti malam? Mendengar pertanyaan Ririn, Kenshin lalu mengingat ajakan Kaori beberapa saat lalu. Lalu dia berpikir, ada apa dengan nanti malam? Kenapa Kaori dan Ririn menanyakannya? Padahal nanti malam Jumat. Kemudian dia balik bertanya pada Ririn. Emangnya ada apa dengan nanti malam? Sebelum menjawab Ririn bernafas dalam. Gak ada apa-apa. Sebenarnya saya mau mengajak kamu makan malam bersama ibu saya. Sambil merayakan saya yang diangkat sebagai manajer keuangan. Mendengar itu, Kenshin terkaget. Karena sepertinya dia tidak bisa menolak ajakan Ririn. Apalagi bersama ibunya. Akan tetapi, dia juga sudah menerima ajakan Kaori. Jadinya, dia bingung. Tapi dia harus mengambil keputusan. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab ajakan Ririn itu. Maaf Rin, sepertinya saya tidak bisa. Saya sudah ada janji malam ini. Gimana kalau besok lusa? Ajak Kenshin yang merasa bersalah karena telah menolak ajakan Ririn. Kemudian Ririn tersenyum. Iya,
Gak apa-apa Ken, kita bisa pergi besok lusa, ucap Ririn yang menyembunyikan rasa kecewanya. Kemudian Ririn pamit pada Kenshin dan langsung menuju ke ruangannya kembali. Sesampainya di ruangannya, dia duduk dan melamun. Dia terlalu berharap Kenshin akan menerima ajakannya. Padahal dia sudah memberitahu ibunya dan memesan meja untuk 3 orang. Ririn hanya bisa menerimanya, dan sepertinya Ririn akan tetap pergi makan malam tanpa Kenshin, karena tidak mau ibunya kecewa. Beberapa jam kemudian, akhirnya tiba waktu makan malam Kenshin dan Kaori. Terlihat Kaori sangat bersemangat, dia sudah berdandan rapi dan cantik. Kenshin juga terlihat sudah bersiap-siap ke tempat yang disebutkan Kaori. Pada saat dia menelpon, di lain tempat, Ririn, yang tadinya berencana makan malam dengan Kenshin, terpaksa dia harus pergi hanya berdua dengan ibunya, karena Kenshin ada urusan lain. Ririn dan ibunya terlihat sudah siap-siap berangkat. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih.